panca hadir sareng-sareng memenuhi undangan Bapak Seno. Saya kadimah hakikatnya ini di Bapak Seno sepucap. Kita langsung kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di Poroton kadito, saya ngucap kadito kajian Nabi cuma ribet perantara Bapak Seno. Moga-moga satejana kayaknya syafaat berbagi Nabi. Bermoga-moga sahibul bait kadito dijaga dalam barokah salawat, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari pansakonakan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Para dakanta sepoten kaula amujaki. Mungkin panjenengan enggak cepoten kaula pernah nge-share EWA di grup masalah kenapa? Masalah salah situng istimbadah para ulama orang soleh tentang masalah kenapa, tentang masalah lambok kan itu kota Madinah nyaman Yathrib. Kota Madinah atau nyaman ya Yathrib terkenal kalaupun kota yang penuh dengan penyakit, termasuk di antara penyakit yang terkenal tentu mereka penyakit malaria yang mengakibatkan mana bicapok dan itu panas tinggi. Dan itu sebelum datangnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kota Madinah yang dulu terkenal kalaban Yathrib, kota Yathrib. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah sareng para sahabat ke kota Madinah, di awal-awal kipuru hijrah kan itu sebagian sahabat kan itu juga terkena dengan wabah kan itu, terkena wabah kan itu, terkena penyakit malah termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu itu panas tinggi dan sebagian sahabat-sahabat lain sampai diceritakan mana di sholat para sahabat kan itu kenapa sholat kalabun alongku kalabun toyu saking panas sahabatnya sehingga menyebabkan apa? Sebagian sahabat tak pernah ke kota Madinah sampai mengeluarkan kata-kata apa? Kerong dekat kota Mekah. Itu ketika di awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masuk kota Madinah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Allah Allahumma qul hummaha ila Juhfa. Ya Allah, pangaliaki ya Allah panas sa kota Madinah, penyakit panas sa kota Madinah yang disebabkan kalaban penyakit malaria kayak gitu. Pangalle sa aliaki ya Allah dekat ila Juhfa, dekat kota Juhfa. Juhfa kan itu si kota yang awalnya ditempati oleh orang-orang Yahudi. Tempat kota di antara Mekah sama Madinah terkenal kan itu makin pateti mau apa mikot tempat niat umroh mana di jamaah haji atau umroh sih dari Mesir. Akhirnya alhamdulillah kalau benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, kemudian didoakan oleh Rasulullah kota Madinah yang asalnya kota terkenal kalau kota penyakit, kota yang menakutkan berbalik sampai apa? Sampai derajat 180 derajat. Aubah jadi kota yang barokah. Satu jenis jadi barokah. Tak bungkaanna, wa-wa'anna, kemudian tegenganna jadi barokah. Penyakit bahkan dijamin apa? Sobung, penyakit wabak kan itu sobung kota Madinah al-Munawwarah. Sehingga ketika itu ketika itu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merubah nama kota Madinah yang asalnya kota Yathrib menjadi kota Thaubah atau Thaibah.
Mungkin panjenengan enggak lambuk ini sulis ya Thayyibah ya Thayyibah. Kenapa maksudnya? Kota Madinah kan itu yang menamakan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mana Thayyibah? Bagus. Kan itu nyaman apa tafaul bil ismil hasan. Berharap optimis kalau nyaman sebuah betul-betul kejadian bahwasanya kota Madinah itu makin jadi kota yang bagus, barokah dan semacamnya. Para hadirin, kita akan cari rutin kalau amun jadi. Rutin kalau kan itu yang malam makin kenapa ajilah sakia tentang masalah salah situng dari banyak faidana kalau panjenengan mau selawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, langsung ada perubahan. Kota Madinah asalnya coba jadi bagus. Kalau mau selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam situng tempat, dalam situng contoh misalnya, agar dia malam makin kayak gitu. Kalau panjenengan mau selawat contoh kayak gitu, insya Allah kalau baru kena selawat, satu aja kecubaan sebagai dalam contoh kayak gitu, bakal kepacu urusan Allah Subhanahu Wa Taala baru kena selawat kayak gitu. Kayak itu saya kenapa persis akan dia itu kisah para ulama sufi, orang sufi ketika kenapa nafsere dan asal situng coba Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Bentada masyarakat Allah panikan nyiksa dan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir wa anta fi bin halati libna Muhammad panika berada di antara mereka. Di selama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tengah-tengah masyarakat, baik itu orang kafir, orang mukmin, maka Allah tidak akan menyiksa mereka akan dia siksaan dari umat-umat terdahulu. Begitu juga saya kira para ulama mengatakan ketika pada orang dalam Athena kadito pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya maksud kibalikan dalam Athena ta'alluq ke hubungan erat kalau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta begitu cinta luar biasa. Dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pagi orang kadito tak kira total esek sasaran Allah. Salah satu contoh saus sebagai bentuk bukti abad kadito cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki panika ketika kolbun panjenengan abrik nyama dekat anak kita nyama Ahmad Musa Muhammad. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau menamakan putranya kalau bernama Muhammad. Ketika ditanya apa Imam Syafi'i, mak panjenengan memberi nama putranya kalau bernama Muhammad? Iya, saya kok abrita anak yang abri nyama dengan tanah kalau bernama Muhammad. Nama Muhammad ahabbul asma ilayya. Karena nyama Muhammad dia pak nyama si paling ika senengi dikasih kok. Kadita Imam Syafi'i. Karena Nabi boleh kira para ulama mengatakan Nabi ngaku putra berinya Muhammad Musa Ahmad. Kenapa? Ternyata kenapa beda situng keterangan, situng hadis kadito kenapa? Jelas lagi bahwasanya pagi kadito ya akhirat. Pagi ya akhirat kadito beda dua kabulan Allah Subhanahu Wa Taala diberhentikan iadana ajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diberhentikan di depan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung Allah kenapa merintah pamasok orang kedua ke surga. Pamasok orang kedua ke surga. Nah, si orang kedua kan itu bertanya-tanya heran. Langsung
bahasa kasarnya protes ke Allah. Ya Allah, mak bisa peten kaulo kalito masuk ke surga. Padahal peten kaulo kalito tidak pernah beramal hitung amalan yang akan mendapatkan balasan surga. Mak bisa ya Allah peten kaulo masuk ke surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika orang kedua kalito kemana katanya sedikit protes ke Allah. Allah malah mengatakan ayo sebelum kajian Nabi kan itu udkhulal jannah sa'tuni masuk ke surga. Terus pakon masuk sampai Allah ajabu laqad alaitu ala nafsi alla udkhilal jannata man ismuhu Ahmad wa Muhammad. Tantona sengkok ria la asompa deka bok tibul sengkok cok sengkok tak bekal masuk deka neraka, tak masuk deka neraka orang senyamana Ahmad bin Muhammad. Coba kita senyaman Ahmad bin Muhammad ke Muhammad Muhammad Kino ada Muhammad ini alam sana orang Muhammad kasih bagus alam sana enggak gitu wala hanya sedikit dari barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara kalau berpanjangan abritnya Ahmad Muhammad bisa masuk ke napa boleh barokah selain tidak bisa dihitung kan itu berbicara kalaban barokah kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nama saus. Manabi kalau pun panjenengan berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kan itu sangat betul-betul perhatian sungguh tentang masalah akhlak moral. Sampai Rasulullah kan itu adu dekat Allah. Rasulullah tibi sallallahu alaihi wasallam adu dekat Allah, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Ya Allah, bapak usaki tan akhlaki Allah ben khalqi. Iki panika bentuk ciptaanna kanjeng Nabi sallallahu alaihi bentuk betunna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nyokon dekat Allah supaya akhlak keabadna ibadah Allah. Saking perhatianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat masalah akhlak itu. Bahkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabu la yadkhulul jannata illa hasanul akhlaq. Tak bakal masuk dekat surga kecuali orang-orang sebagus akhlak. Bahkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu ilmu situng hadis lain menganjurkan bahkan memotivasi dekat poten kalau berpanjang saja keangkui andi akhlak sebagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis atabu ala ukhbirukum bi aisaril ibadati wa ahwaniha alal badan apa napata bakal nyaritake sengkok kabok nakapi kalaban paling kempangna ibadah ben paling entengnya ibadah atas badan. Kebenar Rasulullah as-sumtu wa husnul khuluq. Paling enteng-entengnya ibadah, paling kempang-kempangnya ibadah, tak perlu modal, tak perlu materi, tak perlu kekuatan sebanyak punten. Enteng dak kabutan. Kenapa? Si tapi berat itu. Enteng tak boleh berat elakoni. Kenapa? As-sumtu. Diam dari perkara-perkara setada manfaat. Diam dari perkara-perkara maksiat misalnya. Alakna dekat orang, Rasulullah tak kasukan. Alakna dekat orang, bahkan di dalam situng bakta kita Rasulullah pernah tanya para sahabat, apapun atu dekat orang musyrik. Jawab sareng Rasulullah, lastu la'anan sengkok rea. Benih orang saya senang ala anak. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi as-sumtu nang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tantana orang kak dinto iman sampurna
senang meninggalkan perkara-perkara si tidak manfaatnya, termasuk masalah lisan. Lisan itu sampai Imam Al-Ghazali mana menyebut dengan bahayanya lisan itu sampai mana Pak? Sampai 20 bahayanya lisan. Di antaranya apa? Arasani orang. Arasin orang ini termasuk mana bahayanya lisan. Sehingga kalau nang saos tanpa biaya, tanpa modal, tanpa kekuatan nang saos. Tadi itu termasuk kenging pahala ibadah. Enteng paling enteng ngah ibadah. Sekaping 2 husnul khuluq. Kenapa? Bagus akhlak. Tak perlu obeng, tak perlu materi, tak perlu bersusah payah juga tengah malam bukan. Penting akhlak apa? Masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Contoh saus termasuk akhlak ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya seperti ke ilmu kitab Padito. Kitab Padito luar biasa. Kitab saya nama Ar-Rasulul Muallim. Rasul utusan muallim. Saya kalakuanna ngajar. Dan itu bisa roh tangkipan apa? Kalau berpanjenengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelakuanna ngajar. Terutama kita kan ngajar ilmu agama. Karena apa? Karena itu adalah pekerjaannya para nabi termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kadito ala Rasulullah disifati laisa bil jafi. Rasulullah kan itu benih orang sekasar, lembut sampai Sayyidina Anas radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabdi dekat Rasulullah selama 10 tahun kan itu tidak dibeli mengatakan tak pernah Rasulullah duka dekat abana. Tak pernah Rasulullah kenapa duka gara-gara betul kalau salah, tak pernah. Bahkan ketika beda keluarganya Rasulullah negur dekat betul kalau bila sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kena dalam situng bukto itu Sayyidina Anas Rasulullah sareng baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepan-pakon bengi tung situng. Nyaman anak-anak ketika keluar mangkat atau mau masuk kancana lopai. Dekat perintah Rasulullah amain misalkan sareng Rasulullah yang tos teman Anas yang tos kisare ketemu masuk kancana kira teguk sareng Rasulullah atau di Anas Rasulullah mesem langsung berkah alasan ini tugasnya saya perintah Rasul dan itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaisa bil jafi. Rasulullah benar orang sekasar walal mahini benar orang Rasulullah itu benar apa benar orang se kempang direndahkan. Artinya Rasulullah kan itu situng orang yang punya haibah, bukan orang yang apa al-mahin, yang lemah. Tidak, orang Rasulullah kan itu apa? Termasuk orang yang mempunyai haibah, yang mempunyai apa? Kewibawaan. Kemudian yu'adzibun ni'mah wa indaqat. Termasuk akhlak Rasulullah. Rasul tadi apa? Suka apa? Mengagungkan nikmat walaupun nikmat itu kecil. Tak ini esokore sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat itu yang dipraktikkan oleh para ulama orang lambok orang soleh. Malebi ada beda buter, ibu besitung sabuter. Kalah berusaha saya motor kita. Tadi itu merupakan apa? Bentuk takdim mengagungkan dekat apa dekat nikmat Allah dekat sakuni sabuter tak buang tapi masa kalau berpancing dengan sabuter kalau saya kotor tak kalah ampun padahal kan itu nikmat kan itu wala yadhumma minha syai'an ghairu annahu lam yakun yadhummu dhawaqan wala yamdahu. Termasuk Rasulullah termasuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan itu kenapa? Tidak pernah mencaci makanan. Nyaman tak nyaman tak pernah dicaci. Cek ajen kullu, manis kullu. Lagi cek apa? Cek tabar kullu misalnya. Tak pernah, tak senang ditinggal dari Rasulullah. Ini itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mana di kalau belum pacing kuliner bisa nyaman bisa tak nyaman bisa mana makan kan itu
campur itu nak fungsi nyaman mesti bisa nyaman project sehari ini Tanya ke Seno. jadi toh Tanya ke Seno. tapi seharusnya berapa yang harus kita lakukan mana kita senang biarkan jangan disertai kalaupun apa janjian kan itu para jemaah saya menjaga sama Allah Subhanahu wa taala salah satu sedikit bagian dari para akhlak ke bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan pada kali itu kan dijelaskan kan itu kenapa dalam situng dokter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihadang oleh seorang badui badan Rasulullah nampak mungkin nampak kon tanah tomo-tomo beda orang singkat dong kira-kira betul nama betul nanti kalau pun pancingan betul Tergantung ya. ada nak kau dulu jadi kelompok mengatur mau beda orang wali santri mana bi saya nggak santri TV saya nggak santri iki kurang ajar nih tapi karena orang awam tak awal lagi kita remeh pas balik kita hanya sabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam situs beton nampak onta dihadang oleh orang Badui kan itu ketika dihadang kenapa Walapah taleh kendali na ontana kan itu kuk muslim Badui artinya ditahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar menghadapi kan itu akhlak ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oning cek itu orang Badui orang saya kenapa orang akhlak ke orang nyaman orang bisa misalnya gitu. Sampai orang Badui kan itu mengatakan kenapa ya Rasulullah ya Muhammad akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaidu minan nar ya Muhammad paring oning puten kaula pon apa saya bisa sama puten kaula dekat surga ben pon apa saya bisa maju puten kaula dekat dari neraka ini kan pertanyaan orang Badui orang bisa bukan orang intelek bukan orang pintar orang sih tak tahu apa tapi saya tanya ki luar biasa semak ke surga kemudian jauh dari apoi kan itu yang harus kita contoh seharusnya bagaimana caranya kita itu atanya dekat para ulama amalan saya bisa semak apa dekat surga bermaju apa dari neraka kenapa kemudian reaksi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah kemudian diam sebentar lantas kenapa atau ngolatih dekat para sahabat maksudnya kenapa dengan para ulama atau dan Rasulullah dekat para sahabat kenapa mengisyaratkan dekat Rasulullah itu kagum atas pertanyaan orang Badui orang bisa atanya masalah masuk ke surga ben evacuasi dari apa lasare kali itu langsung hiyop sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha la tusyriku bihi syai'ah nyembah sababana deuk Allah bencak menyekutukan Allah cak menduakan Allah wa tuqimas sholata halaqon di salat wa tu'ti zakata pakeluar zakat ban wa tasilur rahim sampung sanak familina lasarikan itu sampun akan itu jawab sang Rasulullah lantas adabu dain naqah ocol tang ontah sama cek itu boleh karena apa karena Rasul ampon nyampedeni dekah jawab dekah pertanyaan kita pertanyaan orang berikutnya kan itu akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana di kalau pancen ngeluncurkan tuh Pak ada motor misalnya pas cegat masuk orang masuk polisi weh bekel namun katanya ke Sten kayak ini bekel kan ini karakter manusia ketika itu tapi ketika kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalimat Allah puji Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqil azim ben sampuna bakna Muhammad panikatan to beda dalam akhlak azimin sangat agung mudah-mudahan kalau berpanjenengan sama Allah Subhanahu wa taala paling taufik bisa selalu cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa apa neroh dekat lampan Rasulullah neroh dekat akhlak Rasulullah bisa aja dekat lisan bisa aja dekat tolesan pada hukum lagi lisan masuk tolesan kan itu pada kita katakan dan yang kita ketik jadi mah kalau mah ewe atau mana
Twitter Ning Sofia tapi pakai pada pertanyaan pemberian tanggung jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kita bisa barang rina boten kaluyan sabarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.